bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik. Titus 3 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh, firman Tuhan berkata, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Sahabat-sahabatku, dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal itu adalah banyak melakukan amal kebaikan atau banyak berbuat baik. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Karena firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Itu kata Yesaya 64 ayat yang ke-6. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan tidak akan pernah bisa merubah status berdosa di pemandangan Allah. Kecuali jika orang berdosa itu mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya dan beriman kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosanya, sehingga Ia memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat sebagai anak Allah. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan. Sebab di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru, arah dan tujuan hidup manusia pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Coba buka dan baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus maksudnya ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu bagaimana Kristus hidup? Kehidupan Kristus senantiasa berlimpah dengan kasih, kebajikan, dan penuh hikmat. Orang yang telah diselamatkan wajib untuk berbuat baik. Sahabat-sahabatku, ingat, bukan karena perbuatan baik kita lalu kita diselamatkan. Perbuatan baik bukanlah sarana atau syarat untuk mendapatkan keselamatan kekal, tapi merupakan buah atau bukti dari keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan dan berhak menerima hidup kekal itu hanya karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.